Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu memohon Engkau menolong kami ketika sebentar kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, mengerti dengan benar dan memahami dengan sungguh-sungguh firman Allah itu, supaya dengan demikian ia boleh tumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Berkati para hamba-hamba Tuhan yang akan baca Alkitab, melantunkan mazmur dan memberitakan firman Tuhan, jadi Allah dalam tangan Tuhan, supaya melalui yang mereka kerjakan, setiap kami boleh beroleh berkat dari firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Bersabdalah ya Allah, karena kami rindu mendengarkan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai 13. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku, seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Datanglah kepadaku, hapuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Sebab oleh karena Engkaulah ku menanggung celah, dan noda meliputi mukaku.
untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpaku. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tapi itu pun menjadi celah bagiku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Jawablah-Ku ya Tuhan, sebab baik kasih setia-Mu. Berpalinglah padaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab ku sesak, segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Bacaan kedua dari surat Roma pasal 6 ayat 1 sampai 11. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 10 ayat 24 sampai 39, Matius 10 ayat 24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu,
Beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bersaksi di tengah-tengah penderitaan, itulah tema dari khotbah pada hari ini. Bersaksi di tengah-tengah penderitaan. Apa maksudnya? Saudara-saudara, bersaksi pertama-tama berarti di sini mengakui Tuhan secara terbuka di ruang publik. Tidak menyembunyikan identitas diri demi menyelamatkan hal yang ia miliki. Demi mencapai apa yang ia inginkan di dalam hidupnya. Tidak menyangkal dan meninggalkan Yesus demi kemajuan bisnis, demi meraih jabatan atau posisi yang semakin tinggi. Tidak melanggar perintah Tuhan demi memuluskan pencapaian yang diinginkan, yang dicita-citakan. Inilah maksud Tuhan ketika Dia berkata dalam Matius 10 ayat 32. Saya kutipkan demikian untuk kita. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Bersaksi di sini berarti mengakui Yesus di depan manusia dalam situasi apapun. Artinya tetap percaya meskipun menghadapi tantangan, tetap percaya kepada Tuhan meskipun menghadapi banyak godaan. Tidak goyah ketika ada badai hendak melanda kehidupan. Bersaksi berarti setia dan taat asas dalam situasi apapun, dalam keadaan yang bagaimanapun.
setia kepada Tuhan dan taat asas atau konsisten menjelaskan hidup sesuai dengan kehendak Allah, dengan firman Allah sangat penting dan diperlukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sikap ini atau prinsip ini harus kita wujudkan baik dalam kehidupan keluarga, di tengah-tengah gereja, bahkan di tengah-tengah kehidupan publik, di tengah-tengah masyarakat, dalam interaksi kita seorang dengan yang lain, dengan sama kita dalam kehidupan sehari-hari. Bersaksi berarti tetap memegang firman Tuhan sebagai pedoman hidup, tidak mengikuti arah angin, tidak menari mengikuti gendang yang ditabuh, yang dimainkan oleh orang lain. Bersaksi berarti tegas pada prinsip, tidak mencela-mencelek, tidak mudah berubah dan terpengaruh, tidak bersikap abu-abu. Dan ini diwujudkan secara terang-terangan, secara terbuka, tidak tersembunyi, tentu saja dalam dan dengan kerendahan hati. Namun tidak hanya itu, saudara-saudara. Bersaksi di sini juga berarti memberitakan, mewartakan apa yang sudah kita dengarkan dari Tuhan Yesus. Inilah maksud perkataan Tuhan dalam Matius 10 ayat 27. Saya kutipkan kembali untuk kita demikian. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Saudara-saudara, bersaksi berarti memberitakan firman Allah yang sudah kita dengarkan. Perkembangan teknologi komunikasi telah membuka kemungkinan yang sangat luas bagi kita untuk memberitakan firman Allah kapanpun dan dimanapun. Bermodalkan handphone atau gadget yang kita bisa bawa kemana-mana, kita dapat memberitakan firman Tuhan. Kita dapat mewartakan, menyaksikan, mempersaksikan hal-hal yang telah kita alami, yang telah kita terima dari Tuhan. Ini mempermudah. Fasilitas sudah di tangan kita. Kemungkinan sudah dibuka lebar. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita memberitakan Injil kepada sesama? Apa yang menjadi isi dari akun-akun media sosial yang kita miliki? Apa isinya? Apa konten status dari medsos yang kita punya? Siapa atau apakah yang kita publikasikan di sana? Bersaksi berarti mengakui Yesus dan konsisten berpegang pada firman Tuhan serta memberitakannya kepada sesama, kepada khalayak dimanapun dan kapanpun. Saudara-saudara, bersaksi di tengah penderitaan. Bagaimana memulainya? Dari mana memulainya? Sederhana. Mulailah dengan mengenal konteks. Sebelum Tuhan Yesus memberi pernyataan yang sangat keras tentang mengakui Dia di depan publik, di hadapan khalayak, dan memberitakan yang Ia kerjakan, bahkan memberitakan dirinya, Ia menjelaskan kepada para murid seperti apa orang yang kepada mereka Injil hendak diberitakan. Dalam Matius 10 ayat 24-25 Tuhan Yesus mengatakan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya.
Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus sedang mendeskripsikan, menggambarkan kepada para murid bahaya dan penderitaan yang akan mereka alami sebagai konsekuensi logis dari percaya kepadanya, percaya kepada Tuhan, dan karena mereka memberitakan Injil yang memang harus mereka lakukan sebagai murid-murid Tuhan. Kalau Yesus Sang Guru dibenci dan dimusuhi, kalau Yesus Sang Guru dibenci dan dimusuhi, maka para murid juga akan mengalami hal yang sama. Kalau Yesus Sang Guru difitnah sebagai Beelzebul, maka fitnah-fitnah yang sama, yang sejenis, bahkan mungkin yang lebih keji akan dialami juga oleh para murid, oleh saudara dan saya. Dengan menyampaikan ini kepada para murid sebagai pendahuluan perintah untuk bersaksi, Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka betapa pentingnya memahami, mengerti, mengenali konteks di mana Injil itu hendak diberitakan. Kenalilah dengan baik kepada siapa engkau hendak bersaksi. Kenalilah dengan baik situasi hidup atau lingkungan dari orang-orang yang kepada mereka engkau hendak mewartakan Injil. Jangan hantam kromo. Jangan asal memberitakan. Jangan asal buka mulut. Jangan asal berteriak. Pemberitaan Injil yang tidak memperhatikan konteks, yang tidak memperhatikan situasi hidup dari orang-orang yang kepada mereka hendak diberitakan Injil, yang tidak mengenali apa yang dialami, sedang apa mereka yang kepadanya Injil hendak diwartakan. PI seperti ini akan menghambat dirinya sendiri, bahkan dapat menimbulkan bahaya. Ada sebuah kisah tentang seorang tukang cukur yang sedang memberitakan Injil begini. Seorang tukang cukur, usianya sudah sekitar 50 tahun lah kurang lebih. Suatu hari ia hadir dalam sebuah KKR dengan tema, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Entah bagaimana caranya dalam KKR itu, yang merasa sangat bersalah, sangat berdosa karena sudah berusia 50 tahun, tak seorang pun yang pernah ia bawa kepada Kristus. Ia merasa bersalah. Ia mengaku dosa dan lalu semangat untuk mewartakan Injil berkobar, dalam artinya ia didoakan dan berjanji ia akan mewartakan Injil kepada para pelanggannya. Maka ia pulang ke rumahnya. Esok hari dia buka tempat dia melakukan cukur itu. Pelanggan pertama datang. Biasanya tukang cukur ini sangat ramah, banyak omong, biasalah. Kalau ibu bapak kan kalau kesalahan juga sama kan, dia kan nanyain kayak akrab banget gitu loh. Tetapi kali ini sang tukang cukur diam 1000 bahasa. Sampai finishing, sampai bayar, tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Pelanggan pertama lewat, keluar, dan sang tukang cukur berkata, "Bodoh betul aku ini. 1 jiwa telah saya lewatkan. Bila Tuhan mengirim 1 jiwa lagi, tidak akan saya sia-siakan." Maka pelanggan yang kedua pun datang. Apa yang terjadi? Hal yang sama. Tukang cukur yang biasanya banyak bicara, diam 1000 bahasa sampai pelanggan pergi. Dia sangat menyesal. Mengapa saya tak bisa melakukannya? Dia mulai kembali bertekad, kalau
kalau ada pelanggan ketiga tidak boleh lagi saya lewatkan. Maka pelanggan ketiga pun datang. Ya, mulai diproses ya, dia gunting segala macam, dia harus bicara, tapi gimana caranya, bagaimana memulainya? Akhirnya udah hampir selesai, saudara. Ini tukang cukur zaman dulu ya. Lalu sang pelanggan customer ini dibaringkan, Anda tahu ya, dibaringkan ke kursi itu ya, dibaringkan untuk apa? Dicukur ininya. Pakai apa itu? Pakai foam sama pakai pisau lipat itu loh, ya. Nah, ketika dia sedang mau melakukan upaya cukur, dia sedang mengasah pisau cukur itu, dia mulai ngomong, Pak, ini ada orang terbaring di depan. Pak, ya ada apa? Apakah Bapak sudah siap mati? Mendengar pertanyaan itu, sang pelanggan langsung loncat, masih penuh foam di muka wajahnya. Ia berlari keluar berjalan, tukang cukur sudah gila, dia mau menggorok leher saya. Setelah apa yang sedang terjadi? Sebenarnya tukang cukur ini berniat baik. Dia mulai dengan teori yang sudah dapatkan, mulai dengan pertanyaan, analisis. Apakah engkau kalau mati yakin masuk sorga? Siap mati enggak? Kalau siap, kalau mati masuk sorga apa neraka? Itu pintu untuk mengatakan kalau mau masuk sorga harus percaya kepada Yesus. Tapi yang benar aja, ada orang tak berdaya, ya, terlentang sambil megang pisau cukur, lalu bertanya, apakah Bapak siap mati? Pertanyaan yang tidak salah, tapi dalam konteks yang tidak tepat, tidak memahami dengan baik situasi orang yang kepadanya ia hendak mewartakan Injil. Saudara-saudara, bersaksi harus benar-benar memperhatikan konteks, memperhatikan situasi, keadaan orang-orang yang kepadanya Injil hendak diberitakan. Kita melakukan ini saja, memperhatikan, mempertimbangkan dengan matang, masih bisa mengalami penolakan, masih bisa ditolak. Apalagi kalau kita bersaksi asal-asalan, asal saja, sembarangan, hantam kromo, tak peduli siapa, dimanapun kita terus melakukan penetrasi yang sebenarnya akan mengganggu kenyamanan orang lain. Bersaksi harus benar-benar mempertimbangkan konteks. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, bersaksi tentu dapat membuat kita mengalami penderitaan. Nabi Yeremia adalah contohnya. Ya, Yeremia mengalami tekanan dari dua arah. Pada satu pihak Tuhan memaksa dia. Kalau tadi dibaca bacaan pertama, membujuk dia. Ini layaknya seorang pemuda sedang merayu dengan sangat luar biasa seorang perempuan, dan di ujungnya seperti memaksa. Ia ditekan oleh Tuhan, dipaksa oleh Tuhan untuk menjadi nabi, untuk berbicara kepada Israel umatnya. Pada pihak lain, para sahabat Yeremia, penduduk kota Yerusalem, mengolok-olok Yeremia, bahkan mereka melakukan kekerasan fisik agar Yeremia bungkam, tidak lagi memberitakan firman Tuhan. Dalam Yeremia 20 ayat 7, sang nabi mengungkapkan keluhannya, mengungkapkan apa yang ia rasakan. Saya bacakan untuk kita. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-ngolok aku. Itulah yang dirasakan, yang dialami oleh Yeremia. Tuhan memaksa dia untuk bersaksi, sedangkan para sahabatnya, umat atau orang-orang Yerusalem, menekan dia,
melakukan kekerasan fisik kepadanya, menyiksa dia agar dia bungkam, tidak lagi mewartakan firman Allah. Meskipun demikian, Yeremia tetap bersaksi. Firman Tuhan terus ia beritakan. Ia berkata, firman-Mu seperti api. Kalau firman Allah sudah datang, sudah diyakini, maka mustahil kita bungkam. Ia akan membakar dari dalam diri kita untuk melakukan kesaksian tentang kebenaran Allah. Hal yang sama dapat juga kita alami di sini ketika kita konsisten menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bisa mengalami hal yang sama ketika kita gencar memberitakan firman Allah, mewartakan firman Allah. Sebab orang-orang jahat tentu tidak menyukai firman Allah. Para pelaku ketidakadilan tentu membenci firman Allah, membenci kebenaran, membenci keadilan. Para munafik tentu akan terganggu oleh pewartaan kebenaran. Karena itu akan membongkar kebebrokan, kemunafikan mereka. Dan mereka ini dapat saja melakukan hal-hal yang jahat kepada kita karena kita mewartakan firman Allah, mewartakan kebenaran, mewartakan kebaikan dan keadilan. Dan Tuhan Yesus mengetahui hal ini. Karena itu ia mengatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius 10 ayat 28. Saudara-saudara, jangan takut. Tapi jangan takut bukan berarti kita boleh sembarangan dalam bersaksi. Asal saja toh ada Tuhan yang menjamin keselamatan kita. Bukan sembarangan. Tapi andaikan, jangan takut artinya andaikan harus menghadapi tantangan. Harus menghadapi bahaya dalam bersaksi. Bukan karena cara kita sembarangan dalam bersaksi, melainkan karena dunia memang menolak kita. Maka hadapi sajalah. Sebab Tuhan akan melindungi kita, akan memeluk kita, akan merengkuh kita dalam cintanya, memberi kita kekuatan untuk menanggungnya. Lebih dari itu, Tuhan menyediakan bagi kita keselamatan kekal. Bahkan andaikan oleh kesaksian itu kita akan dibenci. Teruslah bersaksi. Jangan berhenti. Sebab Tuhan Yesus menuntut pengutamaan. Percaya kepada Tuhan, melayani Tuhan, tidak boleh setengah-setengah. Bersaksi tentang Tuhan, memberitakan firman Tuhan, tidak boleh dilakukan ala kadarnya. Tidak boleh seadanya, tidak boleh setengah-setengah. Ingat, Tuhan menuntut pengutamaan. Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Matius 10 ayat 37 sampai 39. Akhirnya saudara-saudara, selamat bersaksi walau harus menderita. Selamat bersaksi dengan arif, dengan bijak. Tuhan beserta kita.